warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia yaitu berupa kesehatan. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama itu makalah kelompok 1 yang berjudul Perkembangan Sistem Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Menurut Zakaria Derajat, pendidikan agama adalah pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Habib Tahir bin Abdul Mukti mengatakan, pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran atau latihan dengan memperlihatkan tuntunan untuk menghormati agama lain. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membimbing serta mendidik peserta didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan, dapat menghayati makna dan maksud tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkannya, menjadikan ajaran agama Islam yang dianutnya itu sebagai pandangan hidup dan dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pendidikan agama adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia yang seutuhnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan mampu mewujudkan keberadaannya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Maka tujuan dan konteks terciptanya manusia seutuhnya. Selanjutnya itu gambaran sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia, pendidikan agama Islam juga mengalami perubahan. Pendidikan agama Islam mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan formal, lebih sistematis dan teratur. Perubahan ini berpengaruh terhadap arah tujuan pendidikan Islam yang sebelumnya hanya mengkaji ilmu agama, meningkatkan kepada kajian ilmu yang lainnya. Usaha pembaruan pendidikan agama Islam dapat dilihat dengan bergesernya pendidikan surau langgar kepada pendidikan madrasah, pondok pesantren atau lembaga yang berdasarkan keagamaan. Dalam pendidikan itu, sistem modern juga mulai diterapkan. Selanjutnya itu bentuk pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ada 3, yaitu yang pertama pendidikan formal. Pendidikan agama Islam diprogram lewat pendidikan formal yang diberikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam ada berbagai lembaga pendidikan melalui jalur pendidikan formal. Yang pertama, lembaga pendidikan sekolah. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan madrasah. Yang ketiga, lembaga pendidikan pesantren. Yang keempat, lembaga pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu jalur pendidikan non-formal. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas khusus lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim, dan satuan pendidikan sejenis. Pendidikan non-formal ini pada dasarnya dikelola oleh masyarakat. Selanjutnya itu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan di lingkungan keluarga berbentuk kegiatan belajar secara manual. Dan dalam materi ini problematikanya dapat dilihat ada beberapa gejala dari jenis dan perkembangan institusi pendidikan agama Islam yang dikelola oleh umat Islam atau bahkan negara. Yaitu yang pertama, organizing, yaitu upaya menata manajemen kontribusi Islam untuk pendidikan formal seperti majelis taklim dan pesantren. Yang kedua yaitu
reformulating, yaitu tujuannya adalah untuk menampilkan dinamika dan inovasi menghadapi kebutuhan keagamaan guna menyempurnakan konsep. Yang ketiga yaitu formalizing, yaitu dengan menjadikan institusi pendidikannya menjadi formal dari yang tadinya non-formal, dalam arti diakui oleh negara, tingkat pengakuan subsidi kepada negara. Jadi solusinya dengan cara meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, selanjutnya itu makalah kelompok 2 yang berjudul Konsep Budaya Nasional sebagai Dasar Pendidikan. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Menurut TAP MPR nomor 2 tahun 1998, definisi kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila ialah perwujudan cipta, karya, dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dilaksanakan pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian warga negara dan memiliki syarat dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warga. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional Indonesia adalah puncak kebudayaan daerah. Dalam hal ini, ia telah memasukkan aspek mutu karena ungkapan puncak berarti unsur-unsur kebudayaan daerah yang paling tinggi mutunya. Selanjutnya itu tujuan kebudayaan nasional Indonesia. Terdapat 4 ketentuan dan tujuan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Di antaranya yang pertama, kebudayaan nasional merupakan perwujudan hasil upaya dan tanggapan aktif masyarakat Indonesia dalam beradaptasi terhadap lingkungannya dalam arti luas. Yang kedua yaitu kebudayaan nasional. Selanjutnya yaitu kebudayaan nasional merupakan perpaduan puncak-puncak kebudayaan daerah sehingga mewujudkan konfigurasi budaya bangsa. Yang ketiga yaitu pengembangan kebudayaan nasional itu harus menuju ke arah kemajuan adab yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat yaitu tidak menutup kemungkinan untuk menyerap unsur-unsur kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional, serta mempertinggi kemanusiaan bangsa Indonesia. Selanjutnya itu pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan usaha sadar dan terancana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, lahirlah pendidikan nasional di negara Indonesia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya itu fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya itu problematika. Budaya dan pendidikan itu yang saling berkaitan erat. Dengan adanya budaya, maka pendidikan itu akan sempurna. Bayangkan saja jika pendidikan tanpa ada budaya, maka moral dan norma setiap anak hal pendidikan akan rusak. Solusinya, karena ada potensi-potensi yang menompanginya, diantaranya potensi cipta. Yang pertama, potensi cipta, yaitu merupakan kemampuan berpikir yang menimbulkan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu potensi rasa. Di sini adalah selera yang ada pada diri atau minat dari anak didik. Yang selanjutnya itu potensi karsa, sikap diri. Dalam pendidikan sikap diri sangat perlu dalam diri anak didik. Maka sikap diri dapat ditegakkan
dapat ditegakkan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan. Dengan adanya 3 hal itu, maka pendidik dalam pendidikan akan bertindak benar dan baik dan dapat menghasilkan karyanya, dan anak didik dapat menghasilkan prestasi yang baik. Selanjutnya yaitu makalah kelompok 3 yang berjudul Pendidikan Islam dan Budaya. Pendidikan Islam adalah usaha pendidikan dalam membimbing dan mengembangkan fitrah manusia, baik jasmani maupun rohani, berdasarkan hukum-hukum Islam yang ada, sehingga terbentuknya kepribadian muslim muttaqin yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat, serta pendidikan yang bertumpu pada pembentukan karakter, sehingga dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, yang disebut dengan pendidikan akhlak. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam ialah upaya dalam transformasi nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai acuan yang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang soleh, taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam pengertian yang sesungguhnya. Suatu lembaga pendidikan Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu budaya. Secara bahasa, budaya berarti pikiran dan akal budi. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bud, artinya akal. Selanjutnya kata budi dan mempunyai jamak budaya. Budaya juga berarti berasal dari kata budi dan daya. Budi artinya sebagai kekuatan rohani, dan daya berarti kerohanian jasmani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari hasil tuntutan dan akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Menurut Klukon, tujuan unsur dalam kebudayaan yakni yang pertama, sistem kepercayaan religi. Ada kalanya pemahaman pengetahuan dan daya tahan fisik manusia menguasai dan mengungkapkan rahasia-rahasia alam sangat terbatas. Yang kedua, sistem kekerabatan organisasi sosial. Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Yang ketiga yaitu sistem mata pencaharian hidup. Mata pencarian hidup ialah suatu usaha bertujuan untuk memperoleh kebutuhan hidup sehari-hari. Yang keempat, peralatan dan perlengkapan hidup atau teknologi adalah memelihara segala peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kelima, bahasa adalah penyederhanaan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi, baik tulisan atau lisan ataupun bahasa isyarat. Yang selanjutnya itu sistem pengetahuan. Ialah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang sifat dan benda-benda. Yang selanjutnya itu kesenian adalah keterampilan untuk mengekspresikan nilai-nilai keindahan. Faktor munculnya budaya. Budaya tidak muncul begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang dapat memunculkan sebuah budaya. Yang pertama, faktor geografis, yaitu munculnya budaya karena letak daerah dan lingkungan itu sendiri. Yang kedua, faktor keturunan, yaitu setiap bangsa mempunyai watak atau karakter masing-masing. Yang ketiga, faktor kejiwaan. Yang kejiwaan seseorang akan mempengaruhi munculnya sebuah budaya. Yang keempat, faktor ekonomi, yaitu masyarakat yang ekonominya lemah biasanya mempunyai budaya. Berbeda dengan masyarakat yang ekonominya kuat, mereka lebih teratur. 5. Faktor agama, yaitu mengajarkan sebuah keyakinan tertentu kepada umatnya, sudah akan tentu membentuk sebuah budaya. Selanjutnya itu nilai-nilai budaya yang perlu dipertahankan sebagai hasil warisan pendidikan. Terdapat 3 dimensi kehidupan manusia yang mengandung nilai ideal Islam dan dijadikan dasar fundamental dari proses pendidikan Islam, antara lain, yang pertama, dimensi yang mengandung nilai meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia berada di dunia, yaitu mendukung manusia untuk memanfaatkan dunia ini agar menjadi sarana bagi kehidupan.
di akhirat. Yang kedua, dimensi yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat yang membahagiakan. Yang ketiga, dimensi mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan hidup di dunia dan ukhrawi. Dimensi-dimensi nilai tersebut seharusnya ditanam dan ditumbuhkan di dalam pribadi muslim secara seutuhnya melalui proses pemberdayaan yang bercorak pendidikan Islam. Dimensi nilai-nilai Islam yang di atas menekankan ada keseimbangan dan keselarasan hidup di duniawi dan ukhrawi. Selanjutnya itu problematika pendidikan Islam dan budaya. Yang pertama, pendidikan Islam. Terdapat dua faktor. Faktor internal ialah realisasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam sebagaimana yang dicita-citakan secara nasional, barangkali dalam konteks era sekarang ini tidak menentu. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Masalah besar yang dialami dunia pendidikan Islam yaitu antara ilmu lama dan ilmu umum. Kelemahan dunia pendidikan Islam dan menjadi penghambat dunia pendidikan Islam. Solusi terhadap problematika pendidikan Islam ialah pendidikan harus merancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu problematika budaya. Terdapat masalah keanekaragaman dan perubahan budaya, yaitu yang pertama masalah konflik antara etnis, yang kedua masalah konflik antara agama, yang ketiga masalah konflik antara mayoritas dengan minoritas, yang keempat masalah konflik antara pribumi dan non-pribumi serta perlakuan diskriminatif. Tantangan pada saat ini yaitu bagaimana bangsa Indonesia dapat hidup rukun serta berdampingan satu sama lain. Untuk itu harus dihilangkan prasangka yang buruk kepada orang lain, serta mengembangkan nilai-nilai bersama, yaitu nilai kemanusiaan yang mengikat sebagai satu bangsa. Oleh karena itu, siklus toleransi antar suku, bangsa, agama, dan antar golongan itu harus dikembangkan. Selanjutnya itu makalah dari kelompok 4 yang berjudul Dasar Undang-Undang Wajib Belajar. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia berkewajiban memperbaiki hak kebebasan atas warga-warga negara untuk memperoleh pendidikan agar dapat terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Pengertian pendidikan sendiri ialah upaya untuk membantu manusia mencapai kehidupan yang lebih bermakna sehingga diperoleh kebahagiaan hidup baik secara individu atau kelompok. Dengan demikian, pendidikan memiliki misi keseluruhan aspek kebutuhan hidup dan memiliki proses yang sejalan dengan dinamika hidup dan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya itu konsep pendidikan dasar wajib belajar. Pendidikan adalah hal yang terpenting dalam membangun sekolah negara yang di dalamnya menjamin keberhasilan pembangunan nasional. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu pentingnya program wajib belajar. Wajib belajar sendiri ialah program yang wajib diikuti oleh rakyat Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pada program wajib belajar ini, setiap masyarakat Indonesia mewajibkan sekolah 9 tahun pada pendidikan dasar, yaitu pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Tujuan dari program pendidikan wajib belajar 9 tahun ialah merangsang aspirasi pendidikan orang tua dan anak, yang mana diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Selanjutnya itu Undang-Undang Wajib Belajar. Berdasarkan UU Sidiknas nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan sebagai pengganti UU nomor 2 Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, dan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2008 tentang wajib belajar 9 tahun yang berkonsep pada pendidikan semesta atau Universal Basic Education untuk membuka kesempatan pendidikan dasar.
Selanjutnya itu problematika wajib belajar. Pendidikan dasar yang berkualitas adalah suatu syarat mutlak bagi pengembangan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Tetapi bagaimana dengan permasalahan pengembangan pendidikan di masyarakat daerah tertinggal pada daerah pedalaman? Misalnya pada daerah pedalaman, daerah kumuh perkotaan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan fisik dan sosial yang tidak kondusif. Jadi solusinya maka dalam hal ini pemerintah perlu memperhatikan secara cermat pelaksanaan pendidikan dasar, terutama pada daerah terbelakang dan daerah pedalaman, terutama apabila dikaitkan dengan arti penting pendidikan dasar bagi pengembangan sumber daya manusia suatu bangsa. Ya, selanjutnya itu kelompok 5. Makalah kelompok 5 yang berjudul Memahami Makna Pendidikan Islam. Kata pendidikan yang umum kita gunakan sekarang dalam bahasa Arab adalah tarbiyah. Dengan kata kerja rokbah, kata pengajar. Dalam bahasa Arabnya adalah ta'lim. Dengan kata kerjanya adalah allama. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab tarbiyah wa ta'allim. Al-Qadi Al-Baidawi mengartikan pendidikan sebagai membawa sesuatu ke arah kesempurnaan secara bertahap. Definisi ini amat umum karena mencakup pendidikan manusia, pemeliharaan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Definisi ini tidak diwarnai dengan corak Islam. Dr. Rif'ah Rafi'at Tahawi mendefinisikan pendidikan sebagai usaha mengembangkan jasmani dan jiwa anak didik semenjak lahir sampai tua dengan pengetahuan agama dan dunia. Selanjutnya itu pendidikan Islam sebagai lembaga. Kelembagaan pendidikan Islam merupakan subsistem dari sistem masyarakat atau bangsa. Dalam operasionalisasinya selalu mengacu dan tanggap kepada kebutuhan perkembangan masyarakat. Tanpa sikap demikian, lembaga pendidikan dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan kultural. Kesenjangan inilah yang menjadi salah satu sumber konflik antara pendidikan dan masyarakat. Dari sanalah timbul krisis pendidikan dan intensitasnya berbeda-beda menurut tingkat atau taraf kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu pendidikan Islam pada sekolah umum. Banyak usaha yang dilakukan oleh para ilmuwan dan ulama karena memperhatikan pelaksanaan pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan formal. Kita misalnya dalam forum-forum seminar, lokal karya, dan berbagai forum pertengahan ilmiah lainnya. Beberapa faktor yang dapat menghambat antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu sikap frustasi di kalangan orang tua yang beranggapan bahwa tingginya pendidikan tidak akan menjamin anaknya untuk mendapatkan pekerjaan yang lain, sebab perluasan lapangan kerja tidak dapat mengimbangi banyaknya pencari kerja. Di sana-sini penuh dengan beban finansial yang masih harus ditanggung oleh mereka. Yang kedua yaitu faktor internal. Manajemen penerimaan yang mengalih tugaskan guru agama ke bagian administrasi seperti perpustakaan misalnya, atau pekerjaan non-guru. Akibatnya pendidikan agama tidak dilaksanakan secara programatis. Metodologi guru masih terpaku kepada orientasi tradisional sehingga tidak mampu menanam minat murid pada pelajaran agama. Waktu persiapan guru agama dalam mengajar karena disibukkan oleh usaha non-guru untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari atau mengajar di sekolah-sekolah swasta dan sebagainya. Guru agama dengan murid hanya bersifat formal, tanpa berkelanjutan. Dalam situasi informasi luar kelas, wibawa guru juga hanya terbatas di dalam dinding kelas, tanpa berpengaruh di luar kelas atau sekolah. Selanjutnya itu pendidikan Islam pada madrasah. Dalam arti masyarakat yang didasari oleh rasa tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam kepada generasi penerus. Madrasah dalam bentuk tersebut tercatat dalam sejarah bahwa keberadaannya telah berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengadakan penyempurnaan
dan peningkatan multi pendidikan. Madrasah sejalan dengan laju perkembangan dan inspirasi masyarakat. Dengan pernyataan tingkat mutu tersebut, maka madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih tinggi. Pelajaran umum di SD sama dengan standar pelajaran umum di SMA. Selanjutnya itu pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu. Sumber utama penegakan pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu adalah kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta pendapat para sahabat dan para ulama atau ilmuwan muslim sebagai tambahan. Agama adalah bukan ilmu pengetahuan, karena bukan ciptaan budaya manusia. Agama adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada umat manusia melalui Rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup yang harus diyakini kebenarannya. Teori tersebut dijadikan pedoman untuk melaksanakan proses kependidikan Islam. Antara teori dengan proses operasionalisasi saling berkait, yang satu sama lain, saling menunjang bahkan saling memperkokoh. Jadi, mengalami dan mengetahui merupakan pengokoh awal dari konseptualisasi manusia yang berlanjut kepada terbentuknya ilmu pengetahuan itu. Pendidikan Islam terus dirumuskan dan ditetapkan secara jelas dan sama bagi seluruh umat Islam, sehingga bersifat universal. Oleh karena itu, tujuan pendidikan tidak dapat berwujud dalam suatu proses yang kedap metode dan isi. Selanjutnya itu pendidikan Islam sebagai nilai. Pendidikan mengandung unsur pengali pengetahuan, keterampilan, juga mengandung unsur penanaman nilai. Islam mengandung nilai sebagai suatu yang absolut dan relatif sekaligus. Pada nilai pertama karena bersifat absolut dan berlaku universal bagi semua kaum muslim, tanpa melihat kapan dan di mana ia hidup. Maka nilai-nilai tersebut harus diterima dan dilaksanakan. Selanjutnya itu makalah kelompok 6, kelompok terakhir yang berjudul Konsep Pendidikan Prasekolah. Pendidikan prasekolah merupakan dasar bagi perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta, dan penyesuaiannya dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar pendidikan ini dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Pendidikan prasekolah ialah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. Selanjutnya itu tujuan pendidikan prasekolah. Tujuan pendidikan prasekolah menurut pasal 3 PP nomor 27 tahun 1990 adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Selanjutnya itu ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah. Mereka pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, secara fisik, anak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Yang kedua, sangat aktif mengekspresi benda-benda yang ada di sekitarnya, memiliki observasi yang tajam, keinginan belajar yang kuat. Yang ketiga, mulai mengembangkan kemampuan berbahasa diawali dengan berceloteh. Yang keempat, mulai belajar mengembangkan emosi yang didasarkan pada bagaimana lingkungan memperlahankan dia, sebab emosi bukan ditentukan oleh bawaan, namun lebih baik pada lingkungan. Ciri-ciri perkembangan secara umum yaitu: yang pertama, terjadinya perubahan dalam aspek fisik. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi atau aspek fisik dan aspek psikis. Yang ketiga, lenyapnya tanda lama atau tanda-tanda fisik seiring bertambahnya usia, aspek psikis. Yang keempat, diperolehnya tanda-tanda yang baru, tanda-tanda fisik, tanda-tanda psikis. Selanjutnya itu ruang lingkup pendidikan prasekolah. Ruang lingkup kurikulum meliputi aspek perkembangan. Yang pertama yaitu moral dan nilai-nilai agama. Yang kedua, sosial
emosional, dan kemandirian. Yang ketiga, kemampuan berbahasa. Yang keempat, kognitif. Yang kelima, fisik atau motorik. Yang keenam, seni. Dan selanjutnya itu manfaat pendidikan prasekolah. Yang pertama, membantu pembentukan struktur otak anak. Yang kedua, memiliki pencapaian akademik lebih baik. Yang ketiga, sebagai tambahan aktivitas anak yang lebih berstruktur. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.